Berapa banyak saudara merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Amin. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. He's good. God is good and He is faithful. Amin, saudaraku. Saya bersyukur untuk setiap saudara yang mengambil keputusan untuk hadir pada sore hari ini. Saya percaya Tuhan akan menjamah setiap kita dan memberkati setiap kita. Yang rindu katakan amin. Haleluya. Setiap kali saya masuk hadirat Tuhan, tidak tahan saya, saudaraku. Pasti saya menangis. Anyway, terima kasih untuk Pastor Nicholas berikan saya kesempatan untuk melayani setiap saudara di tempat ini. Pagi hari ini, sore hari ini saya kebiasaan karena gereja selalu pagi. Gereja kita memang unik, saudaraku. Percayalah bahwa hari ini masih pagi, amin, saudaraku. Setiap kita datang kepada Tuhan, that's the first thing. That means it's morning, amin, saudaraku. Nah, pada sore hari ini, saya akan bagikan firman dengan judul Sebelum Hari Kemenangan, Before the Day of Victory. Dan saya mulai dengan sebuah cerita, sebuah adegan, saudaraku. Adegan yang sangat seru, saudaraku. Yaitu ketika Nabi Elia berada di atas Gunung Karmel. Dia akan duel bersama menghadapi 850 orang Nabi Baal dan Nabi Asyera, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena selama 3,5 tahun itu di Israel terjadi kelaparan yang sangat berat. 3,5 tahun tidak turun hujan. Karena Elia berkata, tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Dan sungguh benar bahwa hujan itu tidak turun selama 3,5 tahun. Bayangkan saja, saudaraku. Dan begitu kering, tandus, saudaraku, binatang-binatang ternak pada mati. Sehingga dia menjadi buronan selama 3,5 tahun. Dicari-cari, nggak ketemu sembunyi di mana, saudaraku. Setelah 3,5 tahun, tiba-tiba dia muncul, saudaraku. Di depan Raja Ahab, saudaraku. Wah, Raja Ahab ini dia yang sedang kucari-cari. Ketika dia muncul menghadap Raja Ahab, dia menghadap Raja Ahab dan menantang semua nabi yang ada di bangsa Israel itu untuk duel dengan dia. Wah, ini saudara-saudara, kalau saudara nonton film Creed, saudaraku, pertinjuan atau Mission Impossible, ini Mission Impossible, saudaraku. 1,850, saudaraku ya. Lalu singkat cerita, inilah adegannya. Di atas Gunung Karmel, saudaraku, di atasnya itu ada Elia, satu orang, Nabi Allah, lalu menghadap 850 para nabi-nabi Baal. Disaksikan oleh seluruh bangsa Israel. Wah, saudaraku, ini lebih seru dari FIFA World. Karena seluruh bangsa nonton menghadapi, saudaraku, melihat. Pertandingannya apa, saudaraku? Mereka akan bertanding, mereka akan mempersembahkan korban bakaran, lalu mereka akan berseru kepada Allah, tapi mereka tidak boleh bawa apinya. Mereka berseru minta Tuhan Allah yang mereka sembah untuk mengirimkan api dari langit. Nah, Allah yang menjawab mengirimkan api dari langit, itulah Allah yang hidup. Saudara pernah dengar cerita ini? Kalau kita di sekolah minggu sudah sering dengar, saudaraku ya. Nah, ketika hari itu, saudaraku, terjadi pada pagi hari mereka mempersiapkan kayu bakar, saudaraku, memotong lembu, lalu dipotong-potong, ditaruh di atas kayu bakar itu. Lalu 850 orang nabi ini mendapat giliran yang pertama. Dari pagi mereka berseru-seru kepada Allah mereka. Menari-nari, berseru, berdoa, berteriak-teriak. Alkitab katakan sampai mereka menoreh-norehkan debu mereka dengan pedang. Sehingga mereka sampai siang itu mereka berdarah-darah sambil berseru-seru kepada Tuhan. Saudara bayangkan kalau ini dibuat film, itu sangat intens sekali, saudaraku. Betul, saudaraku. Mereka menari-nari, berseru, berteriak-teriak, kirimkan api, sampai berdarah-darah. Sepanjang hari, saudaraku. Sampai dikatakan mereka sampai kerasukan. Jadi sangat intens sekali dan jemaat itu, seluruh bangsa itu nontonin terus sepanjang hari, saudaraku. Melihat kapan nih apinya turun. Sampai sore hari tidak terjadi apa-apa. Setelah sore hari, tibalah akhirnya Nabi Elia muncul. Mereka nyerah, sudah kerasukan, kecapean, keletihan, kehabisan darah, pingsan, saudaraku. Kira-kira seperti itu. Lalu sore hari Nabi Elia maju. Terereng, saudaraku. Lalu dia bereskan kayu bakarnya, saudaraku. Dia taruh lembunya di atas kayu bakar itu. Lalu dikatakan untuk membuat adegan lebih seru lagi, dia meminta untuk orang menuangkan 12 buyung air. 12 ember kira-kira gitu ya. Air di sekeliling perapian itu, saudaraku. Maka penuhlah kayu bakarnya itu, kayu api itu penuh dengan air.
lembunya korbannya itu penuh dengan air, bahkan dikatakan sekeliling tempat mezbah itu meluap dengan air, banjir saudaraku. Kira-kira kalau air itu banjir, api datang juga sulit untuk membakar saudaraku ya. Semakin impossible. Tapi Elia mau membuktikan bahwa siapa Allah yang hidup saudaraku. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, Alkitab katakan, saya quote firman Tuhan, lalu tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wah, saudaraku sekali terkasih saudara, kalau ini dibuat visual saudaraku akan sangat luar biasa sekali saudaraku. Tapi kejadian ini tertulis di Alkitab, suatu kejadian yang sangat luar biasa. Suatu kejadian di mana bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah mereka dan melihat kejadian itu, maka kita pun akan terkejut-kejut. Betul saudaraku? Nah setiap orang senang dengan cerita happy ending. Betul saudaraku? Kita nonton film, apalagi yang suka nonton film seri saudaraku, sudah panjang film serinya, tiba-tiba aktornya mati saudaraku. Kanker, waduh paling sedih saudaraku ya. Tapi kita paling suka cerita happy ending. Kita paling suka cerita kesaksian mujizat. Kita paling suka cerita mengenai kemenangan. Betul saudaraku? Everyone love the story of victory. Kalau kita baca cerita ini sepertinya suatu cerita yang sangat luar biasa. Oh itu Elia, dia seorang nabi yang diurapi Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa Alkitab itu enggak eksklusif dengan para tokoh-tokoh Alkitab. Karena Alkitab itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 17, ada di layar ini. Ini yang ayat yang sangat meneguhkan, menguatkan hati saya, menghibur hati saya. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, saudaraku. Katakan lagi, Elia adalah manusia sama seperti kita, saudaraku. Ketika saya baca ini, wah, berarti Elia sama seperti saya, saudaraku. Dengan demikian cerita Elia, kesaksian cerita Elia, pengalaman Elia bisa juga saya alami. Karena Alkitab mencatat bahwa dia adalah manusia biasa. He is just human being as we are, saudaraku. Dia the same, saudaraku. Seorang yang penuh dengan keterbatasan. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ini cerita yang kemenangan yang luar biasa. Tetapi setiap cerita kemenangan selalu ada persiapan. Setiap ada pertandingan-pertandingan saudaraku, pemenangnya di balik pemenang, di balik hari kemenangan itu ada panjang waktu persiapan. Oleh karena itu pada sore hari ini, kesempatan ini saya mau membawa kita the story, I give you the end of the story first. And then we will going back 3.5 years earlier. 3,5 tahun sebelumnya saudaraku. Nah inilah khotbah saya saudaraku. 3,5 tahun sebelum hari kemenangan. Kalau kita belum tahu akhir endingnya, kita tidak semangat. Tapi kalau kita tahu the prize, saudaraku, kita akan semangat, saudaraku. Amin. Kalau saudara tahu, saudara akan menang loto 100 miliar kemarin, saudaraku. Kira-kira saudara akan pasang nggak? Pasang nggak? Kamu akan, kalau pasang kamu menang. Kira-kira ada yang pasang nggak? Saudara pasang nggak? Takut dijawab ya, dosa ya. Kalau kita tahu endingnya, kita akan lakukan persiapannya. Kalau kita tahu bahwa masakan kita akan menjadi masakan yang paling top, kita akan belajar masak-masakan itu. Lalu kita buka restoran dan kita akan berhasil. Amin saudaraku. Karena kita belum tahu endingnya, maka kita ragu-ragu. Kenapa orang ragu-ragu? Karena kita nggak tahu apakah berhasil atau tidak. Tapi kalau kita tahu ending the story of our life, then we will prepare ourselves dengan confident. Haleluya, saudara bisa mengikuti? Let's go back 3.5 years earlier. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan ya. Saudara mengikuti dengan baik-baik, oke? Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini awalnya, saudaraku. Ini cikal bakal dari kemenangan itu. This is the day when it starts. This is when the story it starts, saudaraku. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Kita akan belajar firman Tuhan. Dari kisah awal ini, apa yang kita bisa pelajari? Itu yang penting kita lakukan sebagai persiapan. Karena kemenangan kita esok hari ditentukan oleh persiapan kita hari ini. Your day tomorrow is depend upon what you do today, saudaraku. Your choices today make a difference for tomorrow. Hal yang pertama, saudaraku, kita belajar di ayat yang pertama dikatakan, Elia adalah orang Tisbe, dikatakan demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Dia berkata, dia datang kepada Raja Ahab, dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Elia tidak datang dengan membawa dirinya sendiri. Dia datang on behalf of God. Dia datang dengan membawa pesan daripada Tuhan. Dikatakan Allah yang kulayani. Hal yang pertama persiapan yang kita perlu miliki, yang Elia miliki ketika dia berjalan bersama Tuhan adalah Elia memiliki firman Tuhan. He had the word of God in him, saudaraku. Orang yang dikatakan Allah Israel yang kulayani, orang yang melayani itu menggambarkan bahwa dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Ini bukan hanya kegiatan agamawi, bukan hanya kegiatan gereja. Ini berbicara dengan orang yang melayani Tuhan, adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan. Does that make sense, saudaraku? Makanya dia bisa menerima pesan dari Tuhan yang untuk dia sampaikan ke Raja Ahab. Saudara mesti mengerti bahwa pesan yang dia berikan itu bukan pesan yang enak, bukan pesan yang baik, bukan pesan yang menyenangkan, pesan yang beresiko tinggi. Karena habis dia menyampaikan pesan, dia menjadi buronan, saudaraku. Mau dibunuh, mau ditangkap, saudaraku. Hanya orang yang mendengar kehendak Tuhan dengan jelas, dia berani melakukannya dengan baik, saudaraku. Nah, Elia, dia memiliki firman Tuhan. Dari pergaulannya dengan Tuhan, dari dia berdoa setiap hari, dia mendapatkan pesan suatu hari. Sampaikan ini kepada Raja Ahab. Mungkin dia bergumul, apa betul Tuhan? Mungkin dia tes suara dari Tuhan itu, dia bergumul. Tapi karena dia mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, dia yakin bahwa inilah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Lalu dia datang kepada Tuhan. Nah, setiap kita, saudaraku, sebelum hari kemenangan itu datang, kita mesti punya bekal. Amin, saudaraku. Bekal itu adalah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, tahun ini, gereja mencanangkan sebagai tahun, apa, saudaraku? Pemuridan, saudaraku. Gembalanya aja yang ngomong, saudaraku. Pemuridan, saudaraku. Siapa di sini yang murid, saudaraku? Amin. 1, 2, 3. Siapa di sini yang visitors? Saudaraku ya. Kita semua dipanggil menjadi murid. Haleluya. Seorang murid, dia akan membawa ilmu dari gurunya, saudaraku. Seorang murid akan mempunyai bekal, memperhatikan perkataan gurunya. Firman Tuhan adalah firman perkataan dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus buat kita. Amin, saudaraku. Firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan bagi setiap kita. Kenapa firman Tuhan sebagai sumber kehidupan? Karena orang yang memiliki firman Tuhan, dia sedang menuju kepada hari kemenangannya. Orang yang tidak memiliki firman Tuhan, dia sedang menuju kepada hari kesia-siaan, saudaraku. Karena orang yang tidak memiliki firman Tuhan, dia akan cenderung labil, lemah, takut, khawatir, saudaraku. Tapi orang yang punya firman Tuhan, dia akan mantap dan kuat. Ah, masa iya, Pastor David? Kita baca Ibrani 4 ayat 12. Nah, ini saudara yang baca, saudaraku ya. Siap? Bahasa Indonesia aja. 1, 2, 3. Sebab amin. Sebab firman Tuhan itu hidup. Artinya, saudaraku, firman itu membawa kehidupan. Dia punya kehidupan. Ada unsur-unsur kehidupan dalam kehidupannya, saudaraku. Firman Tuhan itu berbeda dengan buku bacaan yang kita baca. Firman Tuhan itu bukan cerita fiction,
Firman Tuhan itu bukan seperti berita yang kita baca di surat kabar. Firman Tuhan itu bukan hanya berita yang kita baca di majalah. Karena perkataan, di balik perkataan itu ada kehidupan, ada roh Allah di sana, saudaraku. Artinya kalau itu sumber kehidupan, artinya itu akan membawa sesuatu kehidupan buat hidup kita. Kita semakin hari bertambah umur, semakin banyak, saudaraku. Apanya? Suplemennya. Vitamin A, B, C, saudaraku, antioksidan, ginseng, D, kalsium, semuanya saudara kita minum, saudaraku. Kalau perlu Chemist Warehouse kita beli, saudaraku. Semua rak itu kita mau minum rasanya, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kita mau hidup, kita mau sehat, saudaraku. Kita beli spirulina, antioksigen, anti apa lagi? Semua anti kita mau, saudaraku. Saudaraku ya, kita beli supaya kita sehat, saudaraku. Wah, kalau itu ada antioksidannya, bagus Luci, beli ini, kuat. Kita jadi kuat, sehat. Karena mengandung, bisa membangkitkan kekuatan, kesehatan. Amin. Firman Tuhan lebih kuat dari spirulina. Lebih kuat dari kalsium, vitamin D, omega 3, omega 4. Karena dialah di alpha and di omega. The beginning and the end. Amin, saudaraku. Kalau saudara minum firman Tuhan, saudaraku, saya tidak anti vitamin, saudaraku ya. Tapi selain kita minum vitamin, minumlah vitamin ilahi ini. Yaitu firman Allah. Karena itu adalah firman kehidupan. Amin. Amin, saudaraku. Kalau saudara punya Alkitab, saudaraku sudah berdebuan. Aduh, saudaraku, dibersihkan, saudaraku. Saudara minum itu, artinya saudara baca, saudaraku ya. Jangan dibakar, diminum. Saudara baca, renungkan, saudara, karena itu membawa kehidupan. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan itu adalah kuat, saudaraku. Dia bukan lemah. Dia bukan sekedar, saudaraku, tapi dia memberikan kekuatan. He give you strength. Artinya kalau kita sedang lemah, kita makan firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Iman yang lemah dikuatkan. Semangat yang patah boleh dikembangkan kembali, saudaraku. Orang yang khawatir menjadi confident. Tidak khawatir lagi karena ada kekuatan. Kekuatan bukan dari nonton film, bukan dari entertainment, tetapi dari dalam roh kita memberikan kekuatan. The word of God will give us strength. Yang ketiga, selain hidup kuat, dia juga tajam, saudaraku. Wah. Siapa di sini suka sashimi, saudaraku? Wah, sashimi itu kalau kita potong pakai silet, waduh, rusak sashiminya, saudaraku. Amin, hancur, saudaraku. Kita potong pakai gunting, tidak bisa. Harus pakai pisau yang tajam, saudaraku. Sekali slice, terpotong, saudaraku. Karena dia tajam, saudaraku. Kalau taruh jempol saudara di sana, saudaraku, sekali keluar sedikit, sudah kepotong, saudaraku. Karena begitu tajam. Artinya apa? Firman Tuhan juga tajam. Dia memberikan ketajaman setiap kepada kita. Menjadi kita lebih peka akan situasi, dalam keadaan. Kita menjadi mudah mengambil keputusan yang tepat. Tidak ragu-ragu, tidak labil. Kita menjadi efektif. Kenapa? Karena ada ketajaman dari firman Tuhan yang menuntun kita. Kita katakan firman-Mu itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 16 dikatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau anak-anak saudara menjadi anak yang baik, saudaraku, ajari dia firman Tuhan. Jangan cuma kumon. Saudara kasih dia coaching 6 jam, firman Tuhan tidak pernah, saudaraku. Dia jadi anak yang pintar, saudaraku. Belum tentu jadi anak yang baik. Amin, saudaraku. We don't raise children to be intellectuals. Karena anak yang baik, anak pintar itu, kalau nggak baik, bahaya, saudaraku. Bisa jadi kriminalis, saudaraku ya. Tapi anak yang baik, saudaraku, dia akan disukai semua orang dan disukai Allah. Amin. Firman Tuhan itu baik, saudara. Amin. Bacalah firman Tuhan. Elia mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Tetapi dia memiliki firman Tuhan. Sedangkan Raja Ahab memiliki segala sesuatu yang dia punyai di dunia ini. Tapi dia tidak memiliki firman. Dia menjadi kering, saudaraku. Di akhir cerita kita melihat siapa yang menang. Elia keluar sebagai pemenang. Karena dia mempunyai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Siapa yang mau belajar firman Tuhan lebih banyak lagi hari-hari ini, saudaraku. Tahun ini, saudaraku, buat suatu komitmen. Saya mau baca firman Tuhan setiap hari. Amin, saudaraku. Kalau punya waktu 10 menit, enggak apa-apa, 1 pasal, enggak apa-apa. Tapi baca setiap hari. Amin, saudaraku. Siapa yang mau? 1 pasal 1 hari. Amin, saudaraku. Lama-lama habis itu Alkitab, saudaraku.
Amin. Lalu baca lagi. Beli Alkitab yang baru, baca lagi. Coret-coret Alkitab, warnai lagi, baca lagi. Amin, saudaraku. Kalau yang bahasa Inggris, kita lebih seru. Punya berbagai macam versi. Bahasa Indonesia cuma satu versi, saudaraku ya. Tapi bahasa Inggris banyak macam versi kita bisa baca dan tidak habis-habisnya. Yang pertama adalah miliki firman Tuhan. That's your preparation for your day of victory. Sebelum hari kemenangan, miliki firman Tuhan. Hal yang kedua, lihat ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan di sana, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Setelah Elia menghadap kepada Raja Ahab, menyampaikan pesan dari Tuhan, saudaraku, Tuhan suruh langsung dia, kamu cabut, sembunyi di tepi sungai Kerit. Waduh, Elia pikir, wah saya ini sudah menyampaikan nubuatan untuk semua bangsa. Habis dari sini harusnya saya menjadi terkenal. Pelayanan saya pasti penuh, saudaraku. Pasti saya banyak diundang orang, karena ini nabi luar biasa menyampaikan pesan Tuhan, saudaraku. Tapi waktu dia selesai bicara dengan Raja Ahab, saudaraku, Tuhan menyuruh dia, Elia, kamu langsung pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tinggalkan semua itu, istana, kota, pergi bersembunyi, saudaraku. Sungai Kerit itu adalah suatu sungai yang kecil, tidak seindah sungai Yordan, saudaraku. Kalau saudara pernah ke Israel, lihat sungai Yordan, wah luar biasa, bagus sekali. Orang bisa baptis di sana. Beberapa dari kita yang pernah ke Israel waktu itu, beberapa tahun lalu kita ke sungai Yordan, dibaptis, sangat bagus. Sungai Kerit, kecil, tidak instagramable. Di foto juga nggak ada ngepost, saudaraku. Saya lagi di sungai Kerit, nggak ada ngepost. Sungai Yordan banyak yang ngepost, saudaraku. Kenapa? Karena sungai yang biasa, sungai yang kecil. Tapi Tuhan menyuruh dia bersembunyi di sana, saudaraku. Seringkali berjalan bersama Tuhan, itu bukan hanya soal berkat materi, kenyamanan, kenikmatan, promosi, saudaraku. Seringkali kita mesti menjalani tempat-tempat yang minim, tempat-tempat yang kecil. Seringkali bukan hanya the top mountain experience, but before we go into the top of the mountain, we have to go through the valley. We have to go through the hard way. Alkitab katakan bahwa jalan menuju kekekalan itu adalah kecil. Jalan menuju kebinasaan adalah besar, saudaraku. Nah, Sungai Kerit itu bicara soal apa? Itu bicara soal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sungai Kerit bicara soal the season in our life. Waktu di mana kita berada. Seringkali kita kita berada di waktu-waktu keadaan yang sulit. Keadaan pergumulan yang berat. Kita sakit, kita ada masalah yang tidak habis-habisnya. Kita masih menunggu jawaban-jawaban dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Masih ada banyak kebimbangan dalam kehidupan kita yang kita masih doakan, saudaraku. Itulah Sungai Kerit bagi setiap kita. Amin, saudaraku. Dan bagaimana kita melakukannya, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, yang kedua adalah kita harus bersyukur untuk tempat kita. Dimanapun kita berada, setiap orang ada di tempat ini, we have our own season. We walk our own path. Kita berjalan di jalannya masing-masing. Saya tidak bisa mau jalan di jalanan dengan Pak Yanto, Pastor Yanto, atau berjalan dengan Pastor Nicholas. Jalan kita berbeda-beda, saudaraku. Ada proses Tuhan masing-masing. Tapi satu tujuan, yaitu kemenangan bersama Tuhan. Amin. Tapi jalannya berbeda-beda, saudaraku. Nah, seringkali kita kalau tidak paham dengan kebenaran ini, kita sering merasa iri dengan orang lain. Wah, kok dia luar biasa ya. Kok dia diberkati ya. Kok dia jalan-jalan terus ya. Kok dia ganti mobil terus ya. Mobil saya nggak ganti-ganti ya. Kok dia pindah rumah terus ya. Kok saya nggak pindah-pindah ya. Kok dia ganti kerjaan naik terus 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kok saya nggak naik-naik. Yang ada saya terlipat-lipat di sini. Nah, kalau kita lihat orang terus, saudaraku, seringkali kita merasa discourage. Apalagi lihat orang yang di atas. Aduh, kok kamu tambah tinggi ya? Aduh, kamu kok terbang ya? Kok saya nggak di sini-sini aja ya Tuhan? Kok saya masih aja seperti nasibku Tuhan? Waduh. Lalu kita menjadi iri, kita menjadi discourage, saudaraku. Nah, ini bukan mental orang pemenang, saudaraku. Amin. Alkitab mengatakan bahwa di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah, saudara yang baca ada ini bagus buat saudara nih. 1, 2, 3.
Itulah kehendak Tuhan. Kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan pagi hari ini, sore hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mengucap syukurlah untuk keadaanmu. Dimanapun engkau berada, walaupun engkau berada di lembah atau engkau berada di puncak gunung, mengucap syukurlah. Engkau diberkati atau engkau sedang mencari berkat, saudaraku, mengucap syukurlah. Engkau sudah dijawab pergumulanmu atau engkau masih bergumul, mengucap syukurlah. Karena itulah kehendak Allah dalam kehidupanmu. Amin, saudaraku. Jangan iri dengan keadaan orang lain. Amin, saudaraku. Tuhanlah yang memberikan berkat buat kita. Setiap kita punya bagian masing-masing. Amin, saudaraku. Jangan iri orang yang punya berkat begitu besar. Kok saya kecil, Tuhan? Ya itu bagianmu, bersyukurlah. Seberapapun besar berkat itu, seberapapun kecilnya berkat kita, kalau kita syukuri, maka berkat itu akan merasa cukup. Betul, saudaraku? Kalau kita makan nasi simple dengan ikan sedikit sepotong, dengan ayam sepotong, kalau kita syukuri, maka nasi itu enak. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita makan steak, sama orang yang kita iriin, saudaraku, dia orang kaya, masa gue kasih makan steak seperti ini, harusnya wagyu dong. Saudaraku ya, masa ini kok steak apa sendal jepit ya? Kok alot sekali? Wah, saudaraku, jadi gak nikmat. Tapi kalau kita masak dengan ucapan syukur, walaupun sedikit-sedikit alot, puji Tuhan supaya rahangku semakin kuat. Kita makan steak dengan nyaman, yang penting sambalnya banyak. Saudaraku ya, jadi enak, saudaraku, steak jadi empal. Nah apa-apa, saudaraku. Kalau kita mengucap syukur, semua akan terasa lebih ringan. Kehidupan akan merasa lebih ringan. Waktu Elia tinggal di Sungai Kerit, dia tinggal di Sungai Kerit selama 3,5 tahun. Tanpa Netflix, tanpa YouTube, tanpa Instagram. Tidak ada internet. There is no 5G, no 4G. There's only 1G. It's God. Only 1G. Just Elijah, and God. The signal only one way. Cuma satu G aja. Tuhan, saudaraku. Dia punya banyak kesempatan untuk berkeluh kesah. Dia punya banyak kesempatan untuk komplain. Dia punya banyak kesempatan, Tuhan, aku sudah taat, aku sudah melayani, sudah mengambil resiko kepada Engkau. Kok sekarang aku malah sembunyi? Kok aku malah bukan menerima upah, tapi malah sembunyi di sini, ngapain Tuhan? Dia punya kesempatan untuk mengeluh, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, ciri orang-orang yang bersyukur adalah, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah rajin. Katakan sama saya, rajin. Orang yang bersyukur itu dia tidak malas. Dia akan punya motivasi untuk rajin bekerja. Karena hatinya gembira. Amin, saudaraku. Dia akan rajin. Yang kedua adalah orang yang bersyukur, dia akan tekun. Artinya walaupun berat, dia akan jalani. Karena ada ucapan syukur. Kalau kita tidak ada ucapan syukur, yang ringan pun menjadi berat, saudaraku. Pekerjaan yang simple pun akan menjadi tidak nikmat. Tapi ketika kita mengucap syukur, apapun yang pekerjaan kita, apapun tanggung jawab yang diberikan oleh bos kita lakukan ucapan syukur, maka itu akan menjadi suatu tantangan yang mengasihkan. Amin, saudaraku. Orang yang berucap syukur, rajin, tekun. Yang ketiga adalah orang yang mengucap syukur, dia akan setia. Tidak pandang menyerah. Not easily give up. He will be faithful. He will be persevere, saudaraku. Bertekun, saudaraku. Tidak mudah menyerah. Ketika Elia di tepi Sungai Kerit, saudaraku, kenapa Tuhan izinkan dia 3,5 tahun sendirian, saudaraku? Saya renungkan ini. Nothing, tidak ada diproduce, tidak ada pelayanan, tidak ada hasil. There is no fruits, only Him and God. Saya merenungkan bahwa setiap bagi kita akan mengalami a place where only us and God alone. Di mana hanya kita sama Tuhan. Sungai Kerit adalah tempat yang sangat terisolasi, saudaraku. Di mana hanya Dia dan Allah. Seringkali kita merasa sendirian. Seringkali kok nggak ada rasa teman-teman ya, tidak ada support dari keluarga, dari gereja, dari komunitas, saudaraku. Mungkin bukan karena salah lingkungan. Mungkin memang Tuhan izinkan supaya engkau bergantung kepada Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan. Mencari Dia. Ketika orang sendirian, dan dalam kesusahan, seringkali orang ketemu Tuhan dibandingkan dengan orang yang sedang kesenangan, sedang berlimpah-limpah, jarang ketemu Tuhan. Sering ketemu tour leader, sering ketemu restoran baru, saudaraku. Tapi orang yang sedang susah, dia ketemu Tuhan, saudaraku. Dalam kehidupan kita pasti kita mengalami hal-hal di mana kita sendirian.
masa-masa sulit, masa-masa bergumul, masa-masa unfruitful, tidak berbuah, tidak ada hasil. Sudah kerja keras, sedikit hasilnya. Sudah sungguh-sungguh, tidak ada perubahan. Sudah berdoa, puasa, tidak ada jawaban, saudaraku. Jangan kecil hati, saudaraku. Ketika saudara sedang percaya terus dengan sungguh-sungguh, saudaraku, engkau semakin dekat kepada hari kemenanganmu. Amin. Ketika saya waktu itu lahir baru, tahun 89, saudaraku, saya melayani, saya tidak bisa apa-apa, saudaraku. Saya tidak bisa main musik, tidak bisa main keyboard, tidak bisa menyanyi, saudaraku. Kami menyanyi ya lagu-lagu pop, saudaraku, karaokean. Biasanya karaoke langsung tutup kalau saya nyanyi, saudaraku. Lalu tidak bisa apa-apa saya. Akhirnya saya melayani di bidang perlengkapan. Diajak teman saya melayani bidang perlengkapan. Sampai satu kali, saudaraku, ketua perlengkapan kami ke luar negeri, saudaraku, belajar. Waduh, saya ditinggalin. Fit, lu jadi gantiin gue ya. Ngapain? Perlengkapan. Waduh, perlengkapan, gue gak bisa. Bisa lu, pasti bisa. Dia suruh tinggalin saya, tanggung jawab itu, saudaraku. Jadi saya melayani sebagai ketua perlengkapan. Nah banyak, sekitar 5-6 orang aja, saudaraku. Emang kalau perlengkapan tuh kurang banyak minatnya, saudaraku ya. 5-6 orang aja kita di youth kita, saudaraku. Nah seringkali youth kita itu dulu di Wisma Karsa Pemuda di Jakarta itu, Wisma Pastor Yanto itu tahu, saudaraku, dengan baik. Karena kami pernah melayani bersama-sama. Seringkali itu kita dipindah-pindah ke lantai 4, saudaraku. Karena lantai bawah itu dipakai untuk wedding. Kalau pindah lantai 4, saudaraku, itu tidak ada liftnya. Kita pakai tangga. Kita bawa speakernya sebanyak ini, saudaraku. Speaker Bose itu, saudaraku, ada banyak, amplifiernya banyak. Terus alat-alat musik kita bawa semua ke atas, saudaraku. Satu band. Satu kali itu saya sore, jam 3:30 biasanya sudah datang, 6:30 kita mulai ibadah. Kita sudah datang, yang datang cuma saya sendiri, saudaraku. Waduh, kemana nih teman-teman ya? Saya teleponin, kemana lo? Sorry Fit, gue gak bisa datang. Satu lagi, gak bisa datang. Waduh, saya sendirian. Hari itu luar biasa, pindah lantai 4, saudaraku. Setengah jam kemudian datang teman saya satu orang lagi. Akhirnya saya berdua sama dia. Wah, ini kacau nih teman-teman, gitu ya. Zaman dulu, saudaraku. Kacau nih, pada gak setia melayani Tuhan nih. Mati kita nih berdua nih. Bawa, saya sambil ngedumel, saudaraku. Waduh, saya ngedumel dalam hati sih. Saya gak maki-maki, ada anak buah saya juga, mas saya ngedumel gitu ya, pemimpin tua perlengkapan lu ngedumel ya. Saya ngedumel dalam hati, kurang ngajar nih ya. Gue bales nanti nih. Habis yang ngedumel naik tangga bawa amplifier yang berat itu, saudaraku. Terus tiba-tiba tuh ada suara di hati. David, kamu buat ini untuk siapa ya? Aduh, ya untuk engkau Tuhan. Untuk engkau Tuhan. Habis saya ngomong untuk engkau, saya tiba-tiba sadar, saudaraku. Saya sadar hampir nangis di tangga itu, saudaraku. Wah benar juga ya, saya buat ini untuk engkau Tuhan. Karena aku cinta engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan ini. Habis itu saya senyum, saudaraku. Langsung beban itu hilang, lalu ampli yang berat itu menjadi lebih ringan. Karena keadaan hati saya berubah, beban itu jadi berubah. Walaupun amplinya tetap sama. Nah sering sekali dalam kehidupan kita, masalah kita rasanya tambah berat. Padahal masalahnya tetap sama. Kenapa? Karena hati kita berat, saudaraku. Ketika kita naikkan syukur, maka beban yang sama itu akan menjadi lebih ringan. Saudara mengerti maksud saya? Sejak hari itu saya selalu mengucap syukur. Mau 2 orang, 3 orang, saya naikkan syukur kepada Tuhan. Dan saya beritahu, Tuhan itu melihat sikap hati kita. Dan dia tidak pernah berhutang, saudaraku. Sungguh dia tidak pernah berhutang. Satu kali saya berdoa dulu, kita dalam pemuritan itu, saudaraku, ditantang untuk minta bangsa-bangsa, saudaraku. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita tuh masih SMA semua, saudaraku. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya bahasa Inggris saya nggak bisa, saudaraku. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Minta bangsa-bangsa. Pagi-pagi bangun, minta bangsa-bangsa. Berdoa untuk bangsa-bangsa. Mintalah bangsa-bangsa, maka aku akan berikan bangsa-bangsa kepadaku. Saya terima janji Tuhan, saudaraku. Saya buka map Word itu, saya taruh di ruang doa saya. Setiap pagi saya tumpangin map itu, saudaraku. Lalu saya berdoa buat Cina, saya berdoa untuk Amerika, saya berdoa untuk Rusia, saya berdoa untuk Australia, saudaraku. Saya berdoain aja, saudaraku. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku. Moving forward, kalau saya ceritain, nggak habis-habis, saudaraku ya. Moving forward, saudaraku. Saya sampai kesempatan datang ke sini, belajar bahasa Inggris, saudaraku.
Pokoknya susah sekali bahasa Inggris itu, saudaraku. Sampai hari ini pun saya masih bingung, he and she itu. Kadang-kadang kadang-kadang saya bingung, saudaraku. He saya panggil she panggil he, saudaraku. Tapi orangnya ngerti aja sih, saudaraku. Nggak pernah saya orang tersinggung karena saya ngomong gitu. Tapi saya mau ceritakan, saudaraku ya. Orang yang goblok seperti saya ini, orang yang bego seperti saya ini, saudaraku. Tuhan itu bisa pakai, saudaraku. Amin. Tuhan itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, nothing happen for many years. Saya tidak pernah ke luar negeri, saudaraku. Nothing happen, saudaraku. Tapi saya berdoa buat bangsa-bangsa, saudaraku. Sampai saya di sini, saya berdoa buat bangsa-bangsa, saudaraku. Sampai singkat cerita, saya belajar bahasa Inggris, saya mulai bisa bahasa Inggris, saya mulai berkhotbah di bahasa Inggris pertama saya di Canberra. Di depan orang bule, saudaraku. Dan itu pengalaman saya pertama dan Tuhan tolong luar biasa. Tapi hari ini, saudara, Tuhan itu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang kamu doakan itu, aku dengar, David. Aku tampung. Aku mengerti isi hatimu. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa Dia kirim saya ke bangsa-bangsa, saudaraku, sungguhan, saudaraku. Setiap bulan saya khotbah di gereja-gereja yang bukan Indonesia, saudaraku. Bangsa-bangsa, gereja orang Vietnam, gereja Indonesia ada juga yang lain, saudaraku. Jadi kalau saya pikir-pikir, Tuhan kenapa ya? Ya karena kamu dulu minta, kamu berdoa, dan kamu percaya itu, kamu berjalan dalam itu. Bukan berarti saya tiba-tiba bisa bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, saudaraku. Artinya kita perlu persiapan, tapi hasil itu ada di tangan Tuhan. Pintu itu Dia yang bukakan. Amin, saudaraku. Kita tidak bisa bukakan, kalau Tuhan tidak bukakan, tidak akan terbuka, saudaraku. Minggu depan saya akan ke Bali untuk pemberkatan saudara kita Wilson dan Jennifer. Habis itu 2 minggu selanjutnya saya pelayanan di gereja lain, di gereja Vietnam selama 2 minggu berturut-turut, saudaraku. Jadi mungkin sebulan lagi baru ketemu lagi, saudaraku. Jadi hari-hari ini itu yang Tuhan kerjakan. Last December saya diundang untuk melayani di satu conference Charismatic Movement Vietnamese the whole Australia, saudaraku, di Blue Mountain selama 4 hari. Saya diminta untuk jadi salah satu speakernya. Ketika saya datang, saya kaget, saudaraku, karena speaker-speaker yang lain itu, waduh, speaker-speaker yang jauh di atas saya, jauh senior dan luar biasa sekali dari Singapura dan dari Kuala Lumpur, saudaraku. Kalau saya sebut namanya, saudara akan itu sangat cukup terkenal. Tapi ketika saya datang gentar, saudaraku. Tuhan, nih kenapa saya di sini ya? Saudaraku. Semua orang Vietnam dari Adelaide, Perth, Brisbane, Gold Coast datang, saudaraku, untuk 4 hari conference. Dan mereka percayakan saya untuk share, saudaraku. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan suatu janji Tuhan. I will do something. Dan singkat cerita, saya dapat morning session, saya sharing firman Tuhan, lalu saya ke keyboard saya nyembah Tuhan, saudaraku. Saya tidak tantang apa-apa, people come forward and they got touched by the Lord, saudaraku. Powerful sekali. Dan banyak orang yang jatuh tanpa saya sentuh, sampai saya doakan secara pribadi. Ketika saya melihat itu, saya tahu bahwa Tuhan itu, He is the same God of Elijah. Dia Allah yang sama, yang Elijah sembah itu, Dia Allah yang sama sampai hari ini. Kalau kita punya iman yang percaya, kita punya firman Tuhan, kita pegang, itu jadi, saudaraku. Nothing is impossible, saudaraku. Berjalan bersama Tuhan, it never be natural. It has to be naturally supernatural, saudaraku. Bersama Allah tidak pernah normal, saudaraku. Karena kita tidak menyembah Allah yang normal. Allah yang normal itu tidak menjawab dari langit. 850 nabi-nabi berteriak kepada Tuhan, kepada Allah mereka, nothing because they are normal. But we serve kita serve Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, saudaraku, Allah yang mendengar doa kita. Kalau saudara berdoa tapi ragu, doa lagi sampai engkau yakin, maka engkau melihat hujan itu akan turun. Amin, saudaraku. Lakukan firman Tuhan, maka mujizat itu akan datang kepadamu pada harinya nanti. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, saya harus selesai dengan cepat. Yang ketiga adalah kita mesti percaya jika Tuhan Allah selalu menyediakan. Nah, ini very important. Kalau kita nggak yakin Allah pasti menyediakan, kita pasti takut. Kita pasti ragu-ragu. Kalau kita melakukan sesuatu, kita nggak tahu bahwa kita tidak ada yang backup, saudaraku, kita pasti ragu-ragu. Betul, saudaraku? Elia berani menghadap raja, ini bukannya ketua RT loh, bukannya lurah. Raja, saudaraku, raja satu bangsa yang besar. Raja yang punya kuasa untuk membunuh dia, saudaraku, kalau raja itu nggak suka. Dia berani datang menyampaikan kehendak Tuhan yang tidak baik, saudaraku. Kenapa dia berani? Karena dia tahu dia datang atas nama Allah Israel. Haleluya.
Ketika kita tahu siapa Allah yang backup kita, saudara, kita akan tidak takut. Sungai Kerit ayat 4-6 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Nah ini janji Tuhan. Aku suruh engkau sembunyi di sungai Kerit, ya sungai itu kecil, engkau akan terisolasi, saudaraku, tapi aku akan kirimkan burung gagak untuk kasih engkau makan. Arti Kerit itu artinya cut off, terputus. Ketika Elia ada di sana, dia terputus dari segala sumber manusia yang ada. Terputus dari dunia, terputus dari Woolworths, dari Coles, dari supermarkets, dari all the resources. Only God, they become his resource, saudaraku. Di dalam melakukan firman Tuhan, kita pasti menemukan penyediaan Allah. Salah satu tanda bahwa kita sedang melakukan kehendak Tuhan, walaupun kita bergumul, selalu ada penyediaan Allah. Salah satu tandanya. Itu penting. Dalam kehidupan saya, setiap kali saya bingung, saya cek. Adakah penyediaan Tuhan? Kalau Tuhan cukupkan, Tuhan selalu ada menyediakan, saya tahu saya berjalan dalam kehendaknya, saudaraku. Amin. Setiap kehidupan kita, kalau kita masih ragu-ragu, saya sedang dalam kehendak Tuhan apa enggak ya? Cek aja ada penyediaan Tuhan enggak? Ada provision of God enggak? Because if we follow God's way, we will receive God's provision. Haleluya, saudaraku. Nah, ada dua macam penyediaan, saudaraku. Yang pertama adalah the supernatural provision. Penyediaan secara supernatural. Roti dan daging dari gagak itu supernatural. Bagaimana burung gagak itu bisa mendapatkan roti dan daging dari negeri yang sedang kelaparan? Dan burung gagak sendiri adalah burung pemakan daging. Tapi dia membawa daging itu, dia tidak makan dagingnya, dia bawa untuk Elia, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. If you believe the supernatural provision of God, you will receive the supernatural provision of God. Amin, saudaraku. Dari situlah hari ini kita punya DoorDash. Karena burung gagak itu adalah the first model of DoorDash. Food delivery dari burung gagak, saudaraku. Amin, saudaraku. Dia bawa daging. Kira-kira tiap pagi dan sore dia bawa bread top isi daging, saudaraku. Waduh, saudaraku. Tiap hari makan bread top, roti dan daging. Cukuplah, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu supernatural provision. Yang kedua ada the natural provision. Yaitu, apa itu? Air dari sungai. Itu natural provision. Tidak perlu mujizat, ya air itu sudah ada, saudaraku. Apa artinya, saudaraku? Artinya ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang secara natural yang harus tetap kita lakukan. Jangan sepelekan hal-hal yang natural. Jangan sepelekan waktu berdoa. Jangan sepelekan waktu ibadah. Jangan sepelekan waktu memberi. Jangan sepelekan waktu berbuat baik. Jangan sepelekan waktu untuk berfellowship, saudaraku. Amin, saudaraku. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa, jangan dianggap sepele. Tetap lakukan itu terus. Itulah hal-hal natural, itulah bagian kita. Tetaplah berdoa. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah menjawab doa itu dengan supernatural provision. Amin. Ketika kita melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka kita berhak atau boleh mengharapkan penyediaannya. Kita boleh minta, Tuhan, aku sudah taat, Tuhan. Tolong aku, sediakan aku perlu ini. Dia akan menyediakan dengan luar biasa, saudaraku. Burung gagak itu diperintahkan Tuhan untuk memberi makan dia di sana, di Sungai Kerit, saudaraku. Tapi saudara perhatikan, Tuhan kasih tahu nggak Sungai Kerit itu di mananya? Tuhan nggak kasih alamat lengkap loh. Di mana ya kamu bersembunyi di tepi Sungai Kerit? Tapi Sungai Kerit itu kan tidak seperti ini, panjang Sungai Kerit itu. Di mana Tuhan alamatnya? Kapling nomor berapa? Postcode-nya yang mana? Coba ada pin Google Pin nggak, saudaraku? Salah Tuhan, kasihkan supaya saya nggak salah, nggak buang-buang waktu. Kagak, saudaraku. Pergilah ke tepi Sungai Kerit, aku mengirimkan burung gagak untuk kasih engkau makan di sana. Jadi Tuhan tidak kasihkan detail. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah, jarang sekali kasih detailnya. Dia kasih janji, dia kasih instruksi, satu instruksi aja, kamu lakukan dulu. Kalau kamu tidak bisa lakukan, step 1, dia nggak kasih step 2-nya. Amin, saudaraku. Kalau kita kan pengennya sampai step 10-nya apa Tuhan? Hasilnya gimana Tuhan? Berapa lama nih prosesnya? Kita mau tahu semuanya.
Tuhan bilang, enggak, kamu jalan dulu aja. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena dia mau melatih diri kita untuk kita belajar percaya kepada dia. Betul saudaraku? Kenapa Tuhan suruh dia sembunyi? Karena dia mau rip off everything that makes Elijah depending upon. All the experience, all the knowledge, all the, educations, all the anointing, the past anointing, the past victory. Dia mau Tuhan rip off everything. I want you to come as you are and walk with me and learn from me. Dalam firman Tuhan katakan bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan itu, kita akan perlu iman. Amin. Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, kita katakan. Nah, perhatikan bahwa Elia itu mesti jalan aja. Oke Tuhan, saya jalan, Sungai Kerit. Bagaimana dia menemukan tempatnya, saudaraku? Ada yang bisa jawab? Bagaimana Elia bisa tahu, oh ini dia spotnya maksudnya Tuhan nih? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ya, saya merenungkan, ketika dia berjalan, dia tetap berjalan aja. Percaya Tuhan akan tunjukkan. Bagaimana dia tahu dia sudah sampai? Yaitu pada waktu dia melihat burung gagak di tempat itu. Membawa roti daging itu di mulutnya. Maka tahulah dia, inilah tempatnya. Lalu dia diam di situ dan berkemah di sana. Saudara yang terkasih, kalau dia tidak berjalan, dia tidak akan pernah tahu sampai ke Sungai Kerit. Dia tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Tapi ketika dia berjalan dengan iman dan percaya, dia sampai, oh itu ada burung gagaknya. Berarti di sana. Amin, saudaraku, saudara menangkap ini, saudaraku. Dalam kehidupan kita mesti terus berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dengan percaya. Kita tidak perlu mengerti, tapi percaya dulu, saudaraku. Maka engkau akan bertemu dalam penyediaan Tuhan. Jawaban yang kau nantikan akan datang kepada engkau di waktu-waktu yang tidak engkau sangka.